video kali ini kita akan belajar mengenai matriks dan operasi matriks dengan menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Nah, adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama tentang pengertian matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, lalu transpose, determinan, dan inverse matriks, lalu ada operasi matriks, dan yang terakhir kita akan membahas latihan soal. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu matriks? Nah, menurut definisinya, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya di dalam suatu tanda kurung. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut dengan elemen-elemen matriks. Nah, matriks ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Nah, selanjutnya kita beralih kepada jenis-jenis matriks. Nah, di sini ada 7 dari jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris dan kolom, kemudian matriks skalar, lalu matriks persegi, lalu ada matriks identitas, matriks segitiga atas dan segitiga bawah, lalu ada matriks simetris, dan matriks diagonal. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai matriks baris dan matriks kolom. Menurut definisinya, matriks baris adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Bisa kita lihat dalam contohnya, yaitu A atau matriks A sama dengan matriks baris 1, 4, atau B, yaitu matriks baris 3, 7, 9. Nah, kemudian sedangkan matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Kita bisa lihat melalui contohnya. Terdapat matriks yang memiliki satu kolom, yaitu matriks D sama dengan matriks PQ. Nah, selanjutnya ada matriks persegi. Berdasarkan namanya, maka kita bisa mendefinisikan bahwa matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Nah, matriks persegi memiliki ordo n. Jadi kita lihat berdasarkan contohnya, yaitu matriks persegi A yang berordo 3 kali 3. Nah, di situ kita lihat bahwa berordo 3 berarti memiliki kolom sebanyak 3 dan baris sebanyak 3. Dalam hal ini, matriks tersebut merupakan matriks berordo 3 kali 3 atau matriks persegi yang memiliki baris dan kolom yang sama. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu matriks B, merupakan matriks persegi yang berordo 2 kali 2. Kita lihat ukurannya memiliki kolom sebanyak 2 dan barisnya sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang entry-entry atau elemen-elemennya di bawah diagonal utama bernilai 0. Bisa kita lihat contohnya pada gambar. Nah, lalu matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga yang entry-entry-nya di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi kebalikan dari matriks segitiga atas. Selanjutnya ada matriks diagonal. Berdasarkan definisinya, matriks persegi A yang memiliki elemen matriks A, IJ sama dengan 0 untuk I besar J atau elemen-elemen matriks di luar diagonal utama bernilai 0 disebut sebagai matriks diagonal. Jadi kita lihat contohnya, yaitu diagonal utamanya yaitu elemen-elemen 1, 3, 4. Nah, namun di luar dari elemen tersebut atau di luar dari diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Begitu juga dengan contoh matriks B. Selanjutnya, matriks skalar. Berdasarkan definisinya, matriks skalar adalah matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama disebut sebagai matriks skalar. Contohnya, kita lihat matriks skalar, semua entry-entry yang di luar diagonal utama bernilai 0 dan nilai entry-entry dari diagonal utamanya nilainya sama, yaitu 3, 3, 3. Nah, kemudian matriks identitas. Nah, berhubungan dengan identitas, kita tahu bahwa ada 2 unsur identitas, yaitu 1 dan 0. Sehingga matriks identitas ini adalah matriks yang memiliki atau matriks yang tersusun atas unsur-unsur identitas, yaitu angka 1 dan 0. Contohnya, misalnya ada sebuah matriks A, 1, 0, 0, 1. Nah, selanjutnya ada matriks simetris. Berdasarkan definisinya, matriks
persegi A yang memiliki elemen matriks kolom J untuk I sama dengan J disebut simetris, atau dapat dikatakan elemen AIJ sama dengan elemen AIJ. Nah, jadi kita lihat contohnya. Nah, di situ adalah matriks berordo 3 kali 3. Kita lihat bahwa elemen baris pertama ke 1 itu sama dengan kolom ke 1. Jadi baris pertama kita lihat entry-entrynya 1, 2, 4. Nah, kemudian kolomnya, kita lihat kolomnya di sini, itu nilainya juga sama, 1, 2, 4. Kemudian baris kedua, kita lihat baris kedua, entry-entrynya 2, 3, 5. Nah, lalu kita lihat kolom kedua nilainya juga sama, 2, 3, 5. Nah, hal itu juga berlaku pada baris ketiga, nilainya di baris ketiga, 4, 5, 7, sama nilainya dengan kolom ketiga, 4, 5, 7. Nah, demikian mengenai matriks simetris. Selanjutnya kita akan beralih mempelajari tentang transpose, determinan, dan inverse matriks. Nah, yang pertama kita pelajari mengenai transpose matriks. Jadi, transpose suatu matriks itu, misalnya diketahui matriks A. Nah, transpose matriks itu dilambangkan dengan A transpose. Nah, sebuah matriksnya itu disusun dengan cara menukarkan baris matriks A itu menjadi kolom matriks. Nah, kita lihat contoh di samping. Diberikan matriks A sama dengan PQRSTU. Nah, maka A transpose-nya dari baris kita ubah menjadi matriks kolom, yaitu PQR yang tadinya jadi baris menjadi kolom PQR, kolom 1. Nah, kemudian baris 2 akan menjadi kolom kedua, yaitu STU. Nah, selanjutnya mengenai determinan matriks. Jadi, determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Nah, determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Nah, kemudian determinan dari matriks A dapat ditulis sebagai det A, atau dapat kita lihat di sini seperti simbol nilai mutlak A. Jadi untuk menentukan determinan matriks itu ada dua aturan, karena ada aturan untuk ordo 2 kali 2 dan aturan untuk ordo 3 kali 3. Nah, yang pertama kita lihat untuk menentukan atau mencari determinan matriks ordo 2 kali 2. Kita lihat jika diberikan matriks ordo 2 kali 2, yaitu kita lihat di sini A, B, C, D, maka menentukan determinannya adalah determinan, kita buat simbolnya seperti ini, kurungnya, kurung lurus, A, B, C, D, maka determinan A-nya yaitu kita kalikan yang pertama, diagonal pertama, yaitu A dikali D, kemudian dikurangkan dengan diagonal yang lainnya, yaitu B dikali C. Nah, selanjutnya untuk aturan determinan matriks ordo 3 kali 3, kita lihat jika diberikan matriks ordo 3 kali 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka cara yang pertama kita gunakan adalah dengan kaidah Sarus, yaitu menambahkan 2 kolom di depannya, yaitu kolom A, D, G, B, E, H. Nah, kemudian kita tarik membentuk diagonal-diagonal. Jadi, diagonal yang pertama itu A, E, I, kemudian B, F, G, lalu C, D, H, kemudian diagonal lainnya yang berlawanan arah, yaitu C, E, G, A, F, H, B, D, I. Nah, jadi di sini dibuat catatan bahwa garis merah itu bertanda positif, lalu garis biru itu bertanda negatif. Maka untuk mencari determinan A, matriks ordo 3 kali 3 ini adalah A dikali E dikali I, kemudian ditambah B dikali F dikali G, ditambah C dikali D dikali H, dikurang C dikali E dikali G, karena tadi yang biru ini bertanda negatif, maka dikurangkan seluruhnya. Nah, maka akan dihasilkan nantinya, kita lihat rumus determinan untuk ordo 3 kali 3 adalah A dikali E dikali I tambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurang, buka kurung, C dikali E dikali G ditambah A dikali F dikali H ditambah B kali D kali I. Nah, untuk selanjutnya, jadi berbicara tentang inverse matriks, maka tentu kita harus mengingat bahwa inverse adalah kebalikan. Sehingga inverse matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks, yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Nah, jadi
Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari suatu matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jadi, ada dua aturan juga untuk matriks inverse matriks ini, yaitu untuk ordo yang 2x2 dan ordo yang 3x3. Nah, kita lihat contoh untuk inverse matriks ordo 2x2, cara menentukannya. Jika diberikan matriks ordo 2x2 A, B, C, D, maka untuk menentukan rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikali A join dari A. Nah, yang dimana A join A ini kita tentukan dengan cara pada diagonal yang pertama kita pindahkan entry-entrynya. Jadi jika semulanya AD, maka D kita pindah ke baris pertama kolom pertama, sedangkan A-nya kita pindahkan ke baris kedua kolom kedua. Nah, selanjutnya kita lihat di sini berarti A inverse-nya itu sama dengan 1 per A dikali B dikurang B kali C yang adalah determinan dari matriks A ordo 2x2 kemudian dikali A join-nya. Kemudian di sini dengan aturan bahwa determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk matriks ordo 3x3 dengan cara kita tentukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini matriks persegi A dieliminasi menggunakan operasi aljabar sampai membentuk matriks identitas. Nah, operasi yang dilakukan pada matriks A juga dilakukan pada matriks identitas, sehingga jika matriks A sudah menjadi matriks identitas, maka matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi matriks. Nah, jadi operasi matriks ini sendiri meliputi ada penjumlahan dan pengurangan dua matriks, lalu ada perkalian matriks dengan bilangan skalar, lalu perkalian matriks dengan matriks atau perkalian dua matriks, dan transpos matriks yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita pertama kali adalah mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks ini yaitu jika ada dua matriks, misal matriks A dan B, yang memiliki ordo sama, maka elemen-elemen yang seletak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kita lihat contoh di sini. Nah, ada matriks A, yaitu dengan barisnya 2, kolomnya 3. Jadi matriks berordo 2x3, B-nya juga memiliki ordo yang sama dengan matriks A. Jadi elemen yang seletak kita bisa langsung jumlahkan. Jadi di sini A ditambah G karena mereka seletak, lalu B ditambah H, kemudian C ditambah I sampai kepada nanti F ditambah L. Maka kita lihat di sini bahwa A tambah B itu adalah menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada A dan pada D. Nah, kemudian bagaimana dengan pengurangannya? Nah, pengurangannya juga syaratnya sama dengan penjumlahan, yaitu elemen-elemen yang seletak dapat langsung kita kurangkan. A dikurang G, B dikurang H, C dikurang I, D dikurang J, E kurang K, dan F kurang L. Nah, selanjutnya untuk perkalian skalar dengan matriks, misalkan ada sebuah K sebagai bilangan skalar. Nah, jadi kita kalikan dengan sebuah matriks, maka kita mengalihkan bilangan K itu ke setiap elemen-elemen yang ada pada matriksnya. Jadi misalnya ada sebuah bilangan skalar K dikalikan matriks A, maka K dikali matriks A yaitu A, B, C, D, E, F, maka kita kalikan K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D, K dikali E, sampai kepada K dikali F, menghasilkan hasil dari perkalian skalar pada matriks. Nah, selanjutnya perkalian dua matriks atau perkalian matriks dengan matriks. Syaratnya, jika ada dua buah matriks, misalnya matriks A dan matriks B, kita dapat kalikan jika banyaknya kolom matriks A sama dengan matriks B. Jadi bentuk perkaliannya secara umum adalah A, I dikali M, dikali B, M kali N, sama dengan A, I dikali N. Jadi, untuk mencari hasil perkalian matriks A dengan matriks B adalah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom pada matriks B, lalu kita jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut.
Nah, yang terakhir kita akan membahas contoh soal. Nah, jadi contoh soal yang pertama, misalnya diketahui matriks A berordo 3 kali 3. Nah, maka determinannya adalah, nah tadi sesuai dengan penjelasan di awal. Nah, sini ya, mari kita simak. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan persoalan pada materi sebelumnya, bagaimana cara menentukan determinan jika determinannya itu, jika matriksnya itu berordo 3 kali 3. Nah, dengan kaidah Sarus. Nah, kaidah Sarus tersebut adalah dengan menambahkan 2 kolom yang ada di depannya. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa nah, di sini matriksnya 2, 8, 7, 3, 5, 6, 9, 1, 2. Maka kita tambahkan 2 kolom sebelumnya yaitu 28, 35, 91. Nantinya kita akan membentuk diagonal-diagonal. Nah, setelah kita bentuk diagonalnya, nah maka di sini kita mendapatkan diagonal yang pertama, lalu kita kalikan 2 kali 5 kali 2, tambah diagonal pertama yang kita tarik dari kiri ke kanan, 8, 6, 9, 8 kali 6 kali 9, ditambah 7 kali 3 kali 1, dikurang diagonal yang bertanda garis biru, bertanda negatif, yaitu yang kita tarik dari kanan ke kiri, yaitu 7 kali 5 kali 9, dikurang 2 kali 6 kali 1, dikurang 8 kali 3 kali 2. Nah, setelah kita mengoperasikan seluruhnya, maka akan dihasilkan jawabannya yaitu 218. Nah, kita klik, kita mendapatkan jawaban yang benar. Kita bisa klik. Nah, contoh soal yang lainnya yaitu misalnya diketahui diketahui matriks B sama dengan 4, 2, 2, 8, C sama dengan 4/7, negatif 1/7, negatif 1/7, 2/7. Nah, katanya jika A sama dengan C inverse, berarti kebalikan dari matriksnya, maka determinan dari A transpose B adalah, nah, akan kita lakukan penyelesaiannya. Mari kita simak. Nah, kita lihat diketahui tadi B itu matriks ordo 2 kali 2, 4, 2, 2, 8. C-nya 4/7, negatif 1/7, negatif 1/7, 2/7. Nah, diketahui pada soal bahwa A sama dengan C inverse, berarti kita menentukan inverse-nya terlebih dahulu. Kemudian, berarti kita masukkan rumusnya 1 per determinan C dikali adjoin dari C sama dengan 1 per, nah determinan C itu 4/7 dikali 2/7 dikurang negatif 1/7 dikali negatif 1/7, maka akan menghasilkan 7/49. Nah, selanjutnya kita tentukan adjoin C, yaitu dengan membuat menjadi di sini 2/7 dikali 4/7, kemudian 1/7-nya dikalikan negatif, 1/7-nya dikalikan negatif, sehingga menjadi positif. Nah maaf, harusnya di sini 2/7, di sini 4/7, karena kita harus memutarbalikkannya. Selanjutnya kita kalikan negatif di masing-masing diagonal lainnya, yaitu negatif 1/7 kita kalikan negatif, negatif 1/7-nya juga kita kalikan negatif, sehingga nanti positif di sini. Benar ya teman-teman? Nah, selanjutnya di sini kita bagikan 1/7/49 itu menghasilkan 7. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan 7, maka kita kalikan ke dalam, karena tadi ada perkalian skalar dengan matriks. Jadi misalkan skalar itu adalah bernilai 7, jadi kita kalikan ke setiap elemen-elemennya, maka akan menghasilkan A sama dengan 2, 1, 1, 4. Nah, A transpose, maka kita harus mengubah baris menjadi kolom, sehingga baris yang pertama yaitu 21 akan menjadi kolom 21. Lalu baris kedua akan menjadi kolom kedua yaitu 1, 4. Nah, kemudian A transpose dikali B, maka A transpose-nya tadi telah kita dapatkan 2, 1, 1, 4 dikali B. B diketahui dalam soal 4, 2, 2, 8. Maka nanti hasil dari A transpose dikali B yaitu tadi aturan perkalian matriks dengan matriks, maka akan dihasilkan 10, 12, 12, 34. Nah, di dalam soal kita lihat,
bahwa dia menginginkan kita untuk menentukan determinan dari A transpose dikali B. Sehingga setelah kita memperoleh A transpose kali B, kita harus mencari determinannya. Nah, determinan ini adalah dengan aturan determinan matriks ordo 2 kali 2. Jadi kita kalikan 10 dikali 34 dikurang diagonal lainnya yaitu 12 kali 12, maka akan menghasilkan 196. Nah, dapat kita jawab di sini kuisnya. Penjelasan mengenai matriks dan operasi matriks. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Terima kasih.